Oke, kayak anak orang mangkok kamu belum bisa tiup dengan mainan kalau makan ras seperti apa, seperti hanya digigit terus dilepeh Kak mampu. Untuk, iya untuk Bu Elin mungkin Kiana ini harus dilatih, diberikan oral motornya. Karena dia ini mungkin gangguan berbicara bukan gangguan berbahasa. Ya. Jadi lebih ke arah problem-problem sensori di oral motornya, problem, oral motor planning. Nah, itu harus di-address, ya. Oke, iya. Ini HP-nya lowbat semua. Untuk Jordi, kalau ditanya tadi makan apa, dia malah menjawab nanti mau makan apa, baru setelah diulang baru paham. Ya nggak apa-apa, Bu. Mungkin dia pendengarannya, eee, atau dia gini, kalau dia sudah diulang baru paham, apakah semua pertanyaan harus diulang? Apakah dia konsisten selalu fail untuk menangkap arti yang sebenarnya dari pertanyaan itu? Kalau itu memang selalu terjadi, ya mungkin ini Ibu kalau ngomong sama dia agak pelan, ya jangan cepat-cepat. Jadi berikan waktu untuk anak bisa mendigest. Mungkin anak ini perlu digest-nya pelan, Bu, speed-nya, ya. Oke, Bu Alfa ini saya, menjawab, Bu, kalau dengan kata apa, di mana, kenapa. Saya tanya balik, tetap anak saya bisa. Nah, kalau anak anak Bu Alfa bisa menjawab, walaupun dengan kata apa, di mana, ya berarti dia bisa dua arah verbal, Bu. Gitu, ya. Kalau meminta selalu mendorong kami, belum bisa mengucapkan. Tapi kalau dilarang paham dan kadang lihat ekspresi kami marah, langsung berhenti atau lari menghindar. Eh, Dia tuh nonverbal, ya toh, Bu. Nggak belum bisa verbal mengucapkan. Jadi dia itu nonverbal untuk satu arah dan dua arahnya bisa. Jadi karena dia paham dengan instruksi atau ekspresi wajah, gitu ya. Jadi oke untuk Pak Ami Fatan Kendari itu ya. Untuk Bu Maimunah, Irsyad itu nggak pernah mau makan buah sama sayur. Oh Bu, ini nanti ada Bu untuk bagaimana membuat anak mau makan makanan yang itu harus dari yang kecil-kecil Bu. Eh, jadi itu kecil-kecil saya nggak bisa ngomong secara lengkap sekarang. Mungkin nanti ya Bu ya kita Bu Firda tolong ditulis untuk bagaimana memperkenalkan makanan baru untuk anak-anak yang defense, nggak suka apa dengan picky eater. Oke Bu Givari, nanti mamanya Givari dalam bentuk Word atau PPT ya. Untuk Bu Maria Isabella, selama ini rata-rata harus pengulangan, tapi pendengarannya bagus. Ya enggak apa-apa, Bu. Mungkin Ibu usahakan cuma satu kali. Jadi jangan biarkan anak itu mungkin kalau ini bisa satu kali pada waktu Ibu mau bicara, usahakan anak sudah fokus, Ibu baru bicara. Jadi Ibu satu kali aja. Karena nanti kalau kebiasaan dia butuh diulang-ulang terus kita akan sulit gitu loh. Nanti itu sama di sekolah dia seperti itu. Mending kita buat anak siap untuk menerima informasi, setelah itu baru kita ngomong.
Ya, mungkin itu satu kali aja udah bisa. Saya menyampaikan sudah cukup. Oh, dia ragu menjawab. Oke, Bu. Kalau dia ragu menjawab itu sebenarnya gini, Bu. Mungkin ini anak-anak yang selalu kalau itu jawabannya apa yang dia jawab, itu ibu selalu ngomong, "Tidak, kamu salah." Jadi dia akhirnya, eee, takut untuk membuat suatu kesalahan. Jadi ini anak yang sensitif mungkin ya. Jadi Ibu biasanya kalau anak yang seperti ini Ibu jangan pernah ngomong, "Oh kamu salah," atau "Kamu mestinya nggak jawab seperti ini, gini-gini. Pertanyaannya kan seperti ini." Enggak. Mungkin Ibu ngomong, "Oh kamu maksudmu ini, kamu mau makan ini." Jadi jangan ditunjukkan kesalahannya dia, tetapi Ibu bisa ngomong jawaban anak tersebut adalah ini, terus baru, diulang lagi pertanyaannya gitu. Jadi ini yang lebih penting bahwa anak ini harus tidak ragu menjawab, satu dulu. Jadi kalau dia sudah takut, dia pasti akan banyak melakukan kesalahan. Walaupun jadi kayak orang nervous duluan gitu loh, Bu. Jadi itu kita, mending Ibu address dulu keraguan-raguannya menjawab, biar dia menjawab yang apapun salah tapi dia menjawab, gitu ya. Akhirnya setelah dia sudah tidak ragu menjawab, nah Ibu baru, dikoreksi mengenai pertanyaannya, mungkin kasih pertanyaan yang mudah-mudah dulu, gitu loh. Yang, dia pede itu nggak akan salah, gitu loh. Jadi itu lebih penting emosi anak, kepedean anak itu daripada nanti lebih sulit untuk membangkitkan itu daripada mengajar anak menjawab dengan baik. Oke, terakhir Bu, anak saya usia 3 tahun 6 bulan verbal sudah ada tapi masih satu 2 kata, nggak apa-apa. Artikulasi belum jelas dan jika diberikan pilihan cenderung lebih oke. Berarti itu anak Ibu baru bisa verbal itu ini dalam verbal menirukan kata atau verbal kalau ditanya jawab? Atau dia bisa minta sesuatu dengan kata-katanya, nggak apa-apa artikulasinya nggak jelas. Jadi di sini, Ibu, katakan artikulasinya belum jelas, dia masih, eee, oh verbal sudah ada. Saya sudah error ini. Artikulasi belum jelas. Oke, anggap aja Bu, anak Ibu sudah verbal, tapi satu 2 kata yang mungkin A dan B, itu cuma saya nggak bisa ngomong satu arah, dua arahnya, karena Ibu nggak ngomong kalau anak Ibu sudah bisa melakukan permintaan atau hanya bisa dijawab. Nah, itu yang menentukan satu arah dan dua arahnya. Tapi kalau untuk pilihan itu berarti anak Ibu belum bisa memilih. Itu baru baru dia itu selalu memilih kata belakangnya. Nah itu, ya. Eee, kayaknya semua pertanyaan udah saya jawab, ya. Eee, saya berharap, eee, itu apa, semua yang saya minta saya bicarakan tadi, bisa bisa diberikan. Kalau, bisa diberikan ke saya nanti kalau umpamanya yang saya minggu depan akan memberikan, eee, saya akan berikan apa yang Ibu perlu. Jadi nanti gini, ini kan banyak ya Bu ya yang akan diajarkan. Jadi umpamanya seperti saya mengajarkan kemampuan bagaimana membuat anak Ibu verbal, kalau anak Ibu belum verbal atau anak Ibu belum cukup verbal, jadi cuman verbalnya terbatas, Ibu ikut, gitu ya. "Wah, anak saya sudah verbal kok, nggak usah ikut." Loh, tapi verbalnya seperti apa? Apakah sudah bisa menguasai semuanya?
atau verbalnya cuma, eee, 2 kata. Nah, dari sana Ibu bisa tahu, oh Ibu perlu pengayaan atau memperpanjang kalimat yang sudah yang sudah dikuasai dari 2 kata menjadi lebih panjang lagi. Nah, atau dia sudah bisa pertanyaan apa saja yang dia bisa? Apakah dia bisa, eee, men semua pertanyaan dia sudah bisa? Kalau sudah bisa ya baru Ibu mungkin nggak perlu ikut yang sesi bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau bisanya cuman apa itu, ya Ibu harus ikut sesi itu gitu loh. Itu yang nanti saya, eee, kita berikan jawabannya, panduannya itu setiap minggu satu ini Bu, satu materi gitu loh. Kalau enggak gitu berat Bu. Berat itu selain Anda yang, menerimanya juga berat, saya yang di sini juga berat untuk dalam menjelaskannya dalam waktu 2 jam, oke? Eee, Semoga keterangan saya yang saya, berikan itu dimengerti oleh ibu dan bapak, walaupun saya hari ini tuh kayaknya orang, berlomba-lomba, tapi, eee, saya harap mengerti dan ibu dan bapak bisa memberikan ke kami laporan Anda dan videonya, oke, ke admin Bu Rizka yang nomor HP-nya sudah ada di sana, sudah di-share. Untuk Bu Siska, eee Firda, yang minta slide-nya itu karena gini Bu Siska, saya enggak tahu nomor telepon Anda, jadi Anda kalau minta slide-nya tolong kalau di sini saya enggak tahu nomor telepon Ibu Siska berapa. Jadi Ibu tolong ke WA ke Bu Rizka ini untuk bilang bahwa pada waktu Anda WA ke Bu Rizka, kan Bu Rizka akan tahu nomor HP Anda. Jadi, bilang aja kalau Anda minta slide materi. Nomor teleponnya tolong di-share lagi, Bu Firda, mana ya? Iya, gitu, ya. Jadi kalau di sini, saya nggak tahu, apa, nggak tahu nomor teleponnya Anda. Saya cuma nama, tapi saya nggak tahu nomor teleponnya. Jadi tolong Ibu WA kembali ke admin Matahati. Oke? Makasih semuanya. Eee, saya tunggu, eee, respon atau report Anda sampai ketemu minggu minggu depan. Oke? Selamat berakhir pekan, tapi jangan kemana-mana, di rumah saja. Oke?